Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Mahasiswa asal Papua di kota Makassar bentrok dengan polisi saat demo. Mahasiswa tolak proyek strategis nasional dan mobilisasi militer di Papua. Seorang warga negara asing asal Italia menikahi gadis asal Kabupaten Sinjai. Kepolisian Resor Parepare memperketat pengamanan pelaksanaan rekapitulasi perhitungan suara pemilihan kepala daerah di kantor Komisi Pemilihan Umum. Ya, seorang warga negara asing asal Italia menikahi gadis asal Kabupaten Sinjai. Pernikahan berlangsung dengan menggunakan adat Bugis. Berikut informasi selengkapnya. Seorang gadis asal Kabupaten Sinjai ini jadi viral di media sosial. Kehebohan itu terjadi karena wanita bernama Maya Ningsrida, warga dusun Congkoen, desa Lamati Riaja, kecamatan Bulu Podo itu dipersunting pria asal Italia bernama Francesco. Resepsi pernikahan keduanya berlangsung di rumah kediaman sang mempelai wanita. Kehebohan juga semakin bertambah karena Francesco mengajak keluarga besarnya hadir dalam resepsi dengan mengenakan pakaian adat Bugis. Hal itulah yang menjadi daya tarik bagi warga desa untuk datang dan melihat pernikahan lintas negara ini. Tamu yang datang pun tak lupa mengabadikan pernikahan langka di kampungnya dengan bersuah foto dengan kedua mempelai maupun keluarga Francesco. Di Dubai. Terus pacaran berapa lama gitu? Kurang lebih 3 tahun. 3 tahun. Karena cinta ya. Pasti karena cinta jadi nekat ke sini. Bisa ditanya suaminya bagaimana perasaannya melihat keluarga-keluarga yang ada di Sinjai? How do you feel about the village? Dia suka katanya. Pertemuan keduanya bermula saat sang mempelai wanita melakukan perjalanan bisnis ke Dubai. Selama 3 tahun, keduanya menjalin cinta. Hingga akhirnya sang bule Italia ini melamar Maya di kampung halamannya di Sinjai. Usai resepsi, rencananya keduanya akan kembali ke Dubai untuk bekerja. Ini Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Sinjai. Ratusan warga memprotes Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Palopo Senin sore dengan memblokade Jalan Trans Sulawesi Poros Makassar Palopo. Mereka menuntut penyelenggaraan Pilkada Wali Kota Palopo diulang. Kemacetan tak terhindarkan saat ratusan warga memblokade Jalan Trans Sulawesi Poros Makassar Palopo. Adanya unjuk rasa ini memaksa polisi memberlakukan satu jalur untuk mengurai kemacetan. Massa aksi dan polisi sempat terlibat saling dorong saat massa memaksa menutup kedua jalur menggunakan mobil yang menjadi panggung orasi. Blokade dilakukan massa yang memprotes Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Palopo. Dalam orasinya, para pendemo minta pilkada diulang karena menilai KPUD Kota Palopo tidak profesional. Massa menuding penyelenggara KPU Kota Palopo menerima suap dari salah satu paslon yang dianggap oleh para pendemo cacat administrasi karena menggunakan ijazah paket C dan tidak terdaftar. Poin pokok yang menjurus adalah pemecatan terhadap komisioner KPU, ketua dan anggota yang kemudian melakukan kegagalan atau pelanggaran dalam hal ini meloloskan salah satu calon Pilwalkot 2024 di Kota Palopo yang tidak memenuhi syarat. Kecurigaan terjadinya suap menyuap didukung dengan keputusan KPU yang menjadi kontroversi dengan meloloskan calon meski sudah ada rekomendasi diskualifikasi oleh pihak Bawaslu.
Para pendemo meminta KPU Provinsi Sulawesi Selatan mengambil alih seluruh rangkaian penyelenggaraan Pilkada Palopo yang dianggap cacat. Wahyudi Basu melaporkan dari Kota Palopo. Ya, Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Maros memastikan seluruh kotak suara, surat suara, dan logistik pemilu telah dipindahkan ke gudang logistik KPU Maros. Logistik pemilu ini dikumpulkan dari 14 kecamatan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros mengonfirmasi distribusi logistik pemilu telah diterima kembali di gudang KPU Maros. Logistik tersebut dikirim pada tanggal 30 November dan 1 Desember. Pengumpulan logistik ini untuk mendukung persiapan rekapitulasi suara tingkat kabupaten. Logistik pilkada dikirimkan setelah dilakukan rekapitulasi suara tingkat kecamatan di Maros yang berlangsung pada tanggal 29 dan 30 November lalu. Rata-rata perhitungan suara di tingkat kecamatan hanya membutuhkan waktu 1 hari. Sejauh ini tidak ada kendala berarti saat proses perhitungan suara di tingkat kecamatan hingga semua logistik tiba kembali ke KPU. Logistik yang diterima terdiri dari 2 kontainer. Kontainer pertama berisi hasil rekapitulasi dari kecamatan, sedangkan kontainer kedua berisi surat suara yang tidak terpakai. Box besar berisi hasil perhitungan suara dari tiap TPS pun telah disusun rapi. Kita bisa menyaksikan semua logistik sudah sampai di sini. Yang ada dalam ruangan ini kita bisa lihat ini ada 2 jenis box kontainer. Kontainer yang kecil ini adalah hasil dari kecamatan atau hasil, kemudian rekap untuk jumlah surat suara tidak digunakan dan seterusnya. Kemudian box yang besar ini isinya adalah hasil dari masing-masing TPS itu disatukan ke sini. Selanjutnya tahapan pemilu akan memasuki rapat pleno rekapitulasi suara tingkat kabupaten. Setelah itu KPU Maros akan mengirimkan hasil rekapitulasi ke tingkat provinsi untuk perhitungan suara gubernur dan wakil gubernur. KPU Maros menargetkan proses perhitungan suara tingkat kabupaten akan berlangsung antara 3 hingga 6 hari. Raisa Bu melaporkan dari Kabupaten Maros. Kepolisian Resor Parepare memperketat pengamanan pelaksanaan rekapitulasi perhitungan suara pemilihan kepala daerah di kantor Komisi Pemilihan Umum. Rekapitulasi dilakukan untuk menentukan pemenang pemilihan wali kota dan wakil wali kota Parepare hasil Pilkada 27 November lalu. Selain memasang kawat berduri di depan kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare, personil kepolisian dan TNI juga ditempatkan di sejumlah titik untuk mengamankan rapat pleno rekapitulasi yang digelar Senin siang. Rekapitulasi ini digunakan untuk menentukan wali kota dan wakil wali kota peraih suara terbanyak pada Pilkada 27 November lalu. Selain menempatkan 1 peleton personel Polres, Brimob, dan TNI di lokasi pelaksanaan rekapitulasi, sejumlah personil juga disiagakan di setiap polsek yang ada di Kota Parepare. Sampai saat ini kita masih menyiapkan personil untuk standby, untuk pasukan Polres standby 1 peleton, kemudian Brimob, gabungan TNI, kemudian unit patroli kita masih standby-kan semuanya. Dan termasuk para kapolsek yang sedang melaksanakan monitoring dan pengawasan di wilayah masing-masing. Dari hasil rekapitulasi tingkat kecamatan, pasangan calon wali kota nomor urut 3, Tasmin Hamid Hermanto, unggul dengan 38.423 suara atau sekitar 43,12%. Disusul pasangan calon nomor 4 Erna Taufan Pawe Rahmat Samsu Alam dengan 24.785 suara atau 27,81% dan pasangan calon nomor urut 01 Nurhaldin Nurdin Halid Takyudin Jabar meraih 16.009 atau 17,96%, serta posisi terakhir ditempati pasangan nomor urut 2, M. Zaini Bahtiar Tijang
dengan perolehan 9.886 suara atau 11,9%. Suardi Gatang melaporkan dari Kota Parepare. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Teatrika Putri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.